Oke, di sesi yang pertama ini, teman-teman semuanya, saya pengen menjelaskan eh, masalah yang paling bingung atau yang paling dasar buat mahasiswa yang mau mulai skripsi gitu ya. Dan alhamdulillahnya di universitas kita ini sudah memfasilitasi adanya sumber Scopus ya. Sebenarnya sumber itu banyak. Saya juga sering bilang sama teman-teman ya, kalian bisa menggunakan Google Scholar, kalian bisa menggunakan Emerald, kalian bisa menggunakan Science Direct ya. Apa bedanya Science Direct, Emerald, Google Scholar ya, misalkan dengan Sinta atau Garuda ya di sini Garuda, Garuda Jurnal ya, kita buka semuanya dulu ya. Atau misalkan ada lagi Gisel UMS. Gisel UMS ya. Apa yang membedakan antara masing-masing ini semuanya ya, jadi yang membedakan adalah tingkat kepercayaan ya, atau tingkat kalau bahasa saya reliable ya. Nah, jadi ketika kita membuat jurnal atau skripsi, kenapa jurnal atau skripsi kita itu bisa dibilang bagus? Karena sumber-sumber yang kita citasi itu sumbernya terpercaya. Nah, ketika kita mensitasi dari sumber yang tidak jelas ya, itu maka apa yang kita kutip ya itu bisa dikatakan tidak dapat dipercaya. Nah, Google Scholar di sini dan jurnal-jurnal yang terindeks secara umum itu tingkat kepercayaan publiknya di bawah Scopus ya. Jadi Scopus dan Google Scholar ini sebenarnya sama. Dia akan mencarikan ya jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik kita. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mencari sebuah topik, contohnya tentang wakaf gitu ya, ketik aja di sini wakaf, ya, di sini akan muncul banyak sekali jurnal tentang wakaf dari berbagai jurnal, gitu ya. Sama ketika teman-teman, nah kalau Science Direct Emerald ini sama posisinya kayak Giselle gitu ya, dia adalah sudah spesifik nama jurnalnya, gitu ya. Meskipun Science Direct, Giselle sama Emerald ini juga apa namanya eh, menyadur dari beberapa, eh, ini merupakan sebuah jaringan juga, jaringan dari apa namanya jurnal begitu. Nah, tapi jurnal yang ada di Emerald itu mungkin nggak ada di Science Direct dan sebaliknya. Kadang-kadang begitu. Tapi di atas Science Direct sama si Emerald ini ternyata ada yang namanya Scopus. Nah, Scopus ini mencakup semua yang terindeks dengan Scopus ya. Jadi contoh praktisnya adalah kalau misalkan kita menggunakan Scopus ini, jurnal yang kita sadur atau jurnal yang kita ambil itu sudah pasti bukan sudah pasti ya, lebih dikatakan dia lebih relevan, atau yang kedua lebih dipercaya dibandingkan dengan kalau kita mengambil dari Google Scholar saja. Ya, kenapa? Misalkan begini, ketika kita publish ya, ketika seseorang publish di Google Scholar ya, atau di jurnal-jurnal yang tidak terindeks Scopus, itu bisa jadi apa yang dipublish itu tidak melalui serangkaian review yang proper ya, atau yang baik, atau dia hanya asal publish saja. Contohnya kalau kita proceeding ya kan, kita mengikuti proceeding, kita akan mendapatkan jurnal proceeding itu tanpa melalui proses review yang ketat. Nah, sedangkan kalau kita publish di Emerald dan Science Direct ya, yang terhubung dengan ini, bahkan yang Scopus gitu ya, itu akan melalui proses review yang lumayan ketat dan biayanya tidak mudah. Makanya sumber yang kita kutip dari Scopus maupun sumber yang kita kutip dari Emerald ya, Science Direct ini sumber yang dapat dipercaya. Nah, pada pagi ini saya pengen sharing ke kalian. Saya pengen mahasiswa bimbingan saya khususnya gitu ya, dan teman-teman mahasiswa secara umum meningkatkan kualitas citasinya. Ya, jadi jurnal apa sih yang kalian baca? Kalian tuh harus baca ya, harus baca banyak jurnal, baca banyak skripsi. Lantas, kalau yang kalian baca itu nggak jelas sumbernya, berarti yang kalian tulis juga bisa jadi nggak jelas. Makanya di sini saya pengen ngajarin teman-teman semuanya, bukan ngajarin sih, yang ingetin, sharing eh, apa yang kita baca itu harus yang terpercaya. Baca yang terpercaya, ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, baca dengan banyak ya, dan apa namanya, nanti kita bisa mensitasi dengan baik juga gitu. Nah, kalau misalkan di Scopus ini agak sedikit beda dengan eh, apa Google Scholar ya. Kalau Google Scholar kita ketik wakaf ini udah banyak banget gitu ya. Nah, tapi kalau di Scopus ini kita harus menggunakan kata kunci yang spesifik gitu ya. Contoh misalkan di sini kita klik dokumen, klik artikel, title, abstract, dan keyword di sini ya. Artinya dia akan mencari kata kunci yang ada pada artikel, judul artikel, abstrak, dan kata kunci. Contoh saya pengen mencari wakaf, wakaf ya. Nah di sini kita bisa menspesifikkan lagi wakaf ini pengen dihubungkan dengan apa ya. Contoh wakaf pengen dihubungkan, nah di sini ada 3 ya, and, or, and not. Ini kalau mau lebih spesifik, pakai yang N. Contohnya wakaf hubungannya dengan apa? Dengan eh sukuk ya. Wakaf kita hubungkan dengan sukuk. Nah, lantas kita cari di sini search, klik search. Oh ya, sebelumnya teman-teman ini kan belum sign in ya. Kita sign in dulu nanti. Klik dulu di sini. Oke. Di sini udah muncul wakaf ya hubungannya dengan sukuk. Coba kita lihat di artikel pertama. Proposing a wakaf-based ijarah smart sukuk model for development of wakaf properties. Ini kalau kita lihat view abstrak di sini, ini dia akan mencari kata kunci yang kita cari. Wakaf sukuk, wakaf sukuk, wakaf sukuk. Artinya artikel ini kemungkinan besar bisa kita baca dan kita bisa sitasi. Oke, itu yang pertama. Saya ulangin. Jadi kita cari dulu kata kuncinya di sini. Buka scopus.com ya, habis itu klik kata kunci yang kita cari sama kayak di Google ya. Lantas kita nggak cuman berhenti di satu kata kunci saja, kita pengen hubungan dengan apa? Contohnya wakaf dengan sukuk ya, saya pengen menulis tentang wakaf dan sukuk, apa sih perkembangan wakaf dengan sukuk. Maka kita search dan kita temukan jurnal sekitar 17. Nah, kenapa jumlahnya sedikit? Berarti orang yang berhasil menulis atau mempublish tulisan dia tentang wakaf dan sukuk di jaringan Scopus ini memang cuma 17 gitu ya. Nah, lantas gimana cara downloadnya? Di sini ada yang tulisannya open access, ada yang masih terkunci ya. Di sini biar kita apa namanya bisa ngebuka, kita login dulu, sign in. Ini apa namanya, ini saya, pun saya. Oke, di sini kita bisa klik. Nah, dan klik download sini. Oke, lagi nunggu. Nah, this document could not be download. Check with publisher or try your link resolver. Oke, berarti ini nggak bisa ya. Nanti kita coba cari lagi yang bisa. Yang nomor 2 contohnya designing simple productive wakaf model for Indonesia. Coba kita klik di sini, kita klik download. Apakah bisa? Nggak bisa juga ya. Beberapa memang kita harus cari sendiri nanti. Oh, ujung-ujungnya. Coba ini. Oke, ini nggak bisa juga ya. Banyak yang nggak bisa ternyata. Sebentar, kita cek lagi. Oke, ini warnanya hijau berarti ini bisa di-download ya. Lihat di bawah ini sudah ter-download. Kita klik. Nah, oke, di sini ada satu jurnal yang bisa kita download. Sketch Wakaf link sukuk CWLS less than ideal according to Islamic laws. Nah, teman-teman semuanya, ini jurnal yang kita nggak tahu apa namanya, nama jurnalnya aja nggak pernah terdengar gitu ya. Tapi ini terindeks Scopus, artinya kita bisa mempercayai ini jurnal sebagai jurnal internasional yang terpercaya. Ya, meskipun tidak 100% ya. Tetapi ini cukup untuk apa namanya, filter seperti ini cukup untuk tahu ini adalah jurnal yang bisa kita pakai. Ya. Nah, kelemahan mahasiswa adalah sekarang kita apa namanya, eh,
masuk ke sesi berikutnya, kadang ya mahasiswa itu nggak ngerti gitu ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan cara yang sebenarnya ini kurang bagus ya, tapi ini untuk pemahaman nggak apa-apa ya. Kalian bisa menggunakan online doc translator. Online doc translator, kalian klik di sini, kalian upload judulnya apa namanya papernya. Sebentar, mana ya? Translate now. Oke, kalian upload file. Di sini kalian, oke, tunggu dulu sebentar. Nah, apa yang saya tunjukkan di sini ini hanya untuk sekedar apa? Kita biar tahu apa sih inti dari apa namanya dari jurnal ini, bagaimana sih pemahaman dari yang kita dapatkan dari jurnal ini gitu ya. Tetapi ketika ingin mengutip kembali ke yang bahasa Inggris, oke? Nah, Stanley Translate, kita klik di sini Translate English to Indonesia. Oke, nanti di sini ya. Jadi teman-teman kembali lagi tugas kita sebagai mahasiswa ya itu klik di sini ya download your translated document. Itu adalah untuk banyak membaca ya. Nah, di sini sudah berbahasa Indonesia ya. Apakah sukuk wakaf tunai terkait CLS kurang ideal menurut dengan hukum Islam? Kan ini kacau ya. Tapi setidaknya kita ada semacam gambaran lah ya tentang apa namanya apa sih isinya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman benar-benar yang bahasa Inggris ya, tapi saya sarankan kalau bisa adalah membaca yang bahasa Inggris. Tuh. Nah, jadi lagi-lagi setelah kita apa namanya cari di Scopus jurnalnya, kita baca banyak ya, banyak baca, akhirnya nanti kita akan terbentuk kira-kira apa yang akan kita tulis atau ke arah mana penelitian kita. Jadi kita nggak bingung lagi, misalkan Pak susah nyari jurnal Pak, pakai aja Scopus. Ya, kalian ininya ke Scopus. Pak nggak ngerti Pak bahasa Inggris, ya pakai aja Google Online Doc apa nih Translator ini. Untuk apa? Untuk pemahaman awal. Ya gitu. Ya oke. Jadi ini sesi pertama. Nanti kita lanjut ke sesi dua. Memanfaatkan Scopus ini untuk analisis bibliometrik. Tapi setidaknya bagi yang nggak pakai analisis bibliometrik, ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sudah sejauh mana sih atau apa namanya perkembangan penelitian di sukuk dan wakaf kayak gitu ya. Oke, saya stop dulu di sini yang apa namanya yang eh, bagaimana cara memanfaatkan Scopus.